Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salva Meliandina dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan mempresentasikan tentang paradigma absolutisme dan konstruktivisme dari mata kuliah pembelajaran dan praktek sains di SD yang diampu oleh Bapak Yosi Gumala SPD MPD. Yang pertama, ada pengertian paradigma absolutisme. Dalam paradigma absolutisme, materi bahan ajar disusun dari atas oleh para ahli, baik ahli IPA maupun ahli pendidikan IPA. Karena disusun dari atas, materi ini tidak dapat dipertanyakan. Maka dari itu, para guru berfungsi sebagai agen ahli pengetahuan dengan menganut teori tabula rasa, di mana siswa dianggap sebagai kertas putih yang siap ditulis oleh para guru, baik isinya ataupun bentuknya. Evaluasi hasil belajar dalam paradigma ini adalah reproduksi pengetahuan. Seberapa banyak siswa menguasai pengetahuan yang telah diberikan oleh gurunya. Dalam pembelajaran dengan paradigma absolutisme adalah seperti mengisi botol kosong. Selanjutnya ada teori belajar absolutisme. Absolutisme berasal dari kata absolut yang artinya mutlak. Dalam teori absolutisme merupakan prinsip yang percaya bahwa segala sesuatu yang ada memiliki sifat mutlak dan universal. Dengan ini berarti absolutisme tidak ada tawar-menawar. Dalam prinsip ini juga tidak tergantung pada adanya kondisi yang membuat prinsip moral dapat berubah. Jadi, dalam pembelajaran menggunakan teori ini harus mutlak sehingga dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya, ada belajar dalam paradigma absolutisme. Dalam paradigma absolutisme, belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang mencerminkan dari keadaan belum tahu ke keadaan yang sudah tahu. Contohnya, pada pembelajaran IPA, para siswa akan belajar tentang termometer, alat pengukur temperatur. Tingkah laku yang bagaimana mencerminkan bahwa siswa belum memiliki pengetahuan tentang termometer. Ada banyak hal yang menjadikan indikator. Misalnya, dengan diletakkannya termometer di atas meja, maka siswa tersebut akan melihat termometer dengan melihatnya secara acuh saja, atau mungkin sebaliknya, siswa tersebut akan terheran-heran dan berdesakan ingin melihat dan memegang benda itu. Setelah mereka melihat dan memegang benda termometer, mereka mengikuti pembelajaran selama 2 kali pertemuan, di mana para siswa sudah tidak heran ketika melihat termometer, karena mereka tahu bahwa termometer benda yang mudah pecah. Jadi, setelah proses pembelajaran tentang termometer, tingkah laku para siswa berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya, ada mengajar dalam paradigma absolutisme. Model mengajar dengan paradigma absolutisme bersifat satu arah dari guru ke siswa dan tidak terjadi interaksi antara siswa karena mereka tinggal menerima bahan ajar yang sama. Karena itu pengajaran ini juga bersifat memberitahu yang benar dan yang tidak benar. Akibat dalam pengajaran dalam paradigma absolutisme ini membuat siswa merasa pasif. Siswa cukup duduk manis, mendengarkan, dan mencatat. Selanjutnya, mereka mengulang kembali secara terus-menerus sehingga saat ulangan atau ujian tiba, pada saat itu mereka diminta untuk menunjukkan seberapa banyak pengetahuan yang telah mereka kuasai. Semakin mirip dengan keadaan aslinya, semakin memperoleh nilai yang tinggi. Selanjutnya, ada pengertian paradigma konstruktivisme. Dalam paradigma konstruktivisme, materi tidak disusun dari atas, tetapi ditetapkan bersama-sama antara siswa dan guru dengan fokus sesuai dengan kebutuhan siswa.
pedagogiknya berupa proses fasilitas agar konstruksi pengetahuan yang dilakukan siswa secara langsung. Guru berfungsi sebagai fasilitator, membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya dengan cara mereduksi konflik-konflik dan konseptual pengembangan pembelajaran sedikit mungkin. Selanjutnya ada teori belajar konstruktivisme. Menurut pandangan konstruktivisme, belajar adalah penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif dan relevan serta interpretasi. Selanjutnya ada belajar dalam paradigma konstruktivisme. Dalam paradigma konstruktivisme, siswa diakui telah memiliki pengetahuan yang dimiliki sebelum mengikuti proses kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya sering diberi label pengetahuan awal siswa. Pengetahuan awal ini diperoleh dari sumber-sumber belajar yang tersedia di luar bangku sekolah atau di pembelajaran sebelumnya. Contohnya seperti seorang yang berasal dari keluarga Jawa tinggal di pedalaman Kalimantan sebagai guru SD. Setiap kali bercerita tentang Jawa kepada anaknya, selalu memasuki topik kereta api yang berjalan di atas rel, tidak di jalan raya atau di sungai, seperti yang biasa dilihat di Kalimantan. Cerita itu diulang-ulang hingga anak tersebut mengingat bahwa kereta api berjalan di atas rel, bukan di jalan raya. Tampaknya ia sangat paham tentang perkereta-apian. Dari contoh tersebut, si anak sudah memiliki pengetahuan sebelum mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ada mengajar dalam paradigma konstruktivisme. Dalam paradigma konstruktivisme, mengajar adalah menata lingkungan agar siswa termotivasi dalam menggali pembelajaran. Dengan demikian, maka peserta didik akan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pengalamannya dan perspektif yang dipakai dalam mengimpresikannya. Jadi, guru dapat mendorong munculnya diskusi dalam rangka memberi kesempatan siswa untuk mengekspor pemikiran atau aktivitas dan keterampilan berpikir kritis. Selain itu, guru diharapkan dapat mengkaitkan informasi baru ke pengalaman pribadi atau pengetahuan yang telah dimiliki peserta didiknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.